Halo, perkenalkan, nama saya Chandra Kusuma Dewi. Halo teman-teman, saya Muhammad Aryo. Saya alumni SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, lulusan 2019. Sekarang saya berkuliah di Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Saya alumni SMA 1 Cikarang Selatan, lulus tahun 2018. Sekarang saya berkuliah di Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Informatika. Saya keterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur SNMPTN, yaitu jalur seleksi rapot. Dimulai dari pemeringkatan satu angkatan dari IPA dan IPS, diambil 50% kuotanya untuk daftar ke SNMPTN. Nah, dari pemeringkatan itu ada jeda sebelum daftar, itu kita buat untuk konsultasi dengan guru BK. Setelah mantap pilihannya, kita bisa mendaftarkan ke universitas yang diinginkan melalui web SNMPTN. Nah, setelah teman-teman dapat kuota SNMPTN, teman-teman bakal dikasih kesempatan buat pilih jurusan. Kalau di tahun saya, tahun 2018, kami diberikan kesempatan untuk memilih 3 jurusan dan 2 universitas. Nah, untuk tahun 2019 ada perubahan, di mana siswa hanya diperbolehkan untuk memilih 2 jurusan dan 2 universitas atau 1 universitas. Jadi untuk sistem kedepannya, mungkin teman-teman bisa tanyakan ke BK apakah ada perubahan atau masih sama dengan tahun 2019. Jadi jangan lupa ke BK. Kemarin tuh di SNM milihnya apa aja deh? Pilihan pertama itu Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor, dan yang kedua di Institut Pertanian Bogor juga di Fakultas Kedokteran Hewan. Dan saya diterima di pilihan kedua, yaitu Fakultas Kedokteran Hewan. Oh, jadi FKH-nya ditaruh di pilihan kedua ya? Kenapa nggak ditaruh pilihan pertama? Oke. Awalnya itu saya dari SMP itu pengen banget jadi jurnalis, pengen jadi penyiar berita. Dan akhirnya saya nyari jurusan komunikasi tapi yang menerima anak dari jurusan IPA. Lalu saya dapat itu di Institut Pertanian Bogor. Mulai dari situ saya pengennya itu kuliah di Institut Pertanian Bogor. Cuma saya nggak punya jurusan yang kedua. Lalu saya mencari saya suka di bidang apa. Lalu setelah saya sadar saya tuh sukanya di bidang biologi dan kimia. Tapi saya maunya itu di biologinya itu yang terapan, bukan yang murni. Dan karena saya juga pecinta hewan, jadi saya pilih kedokteran hewan. Dan di IPB itu ada kedokteran hewan, dan alhamdulillah di situ yang terbaik sejauh ini menurut beberapa website. Oh iya. Jadi emang basicnya suka biologi dan hewan juga ya? Iya, betul. Iya. Kenapa milih jurusan informatika? Informatika, sebenarnya pertama jujur ya, karena saya menghindari kimia, fisika gitu. 2 pelajaran itu saya nggak suka. Yang kedua juga saya melihat prospek kerja ke depan dari teknik informatika ini kan lumayan besar, karena kan sekarang udah dunia teknologi ya, jadi lulusannya lumayan dibutuhkan di masa depan. Nah, buat teman-teman yang pengen banget keterima di SNM ini nih, kira-kira hal apa aja sih yang perlu mereka perhatiin? Ya, yang harus diperhatiin ya. Yang pertama, lihat kesukaan teman-teman. Teman-teman suka apa gitu. Teman-teman suka teknologi, ya teman-teman milih jurusan yang berkaitan dengan teknologi. Teman-teman suka dengan kesehatan, teman-teman masuk jurusan yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Dan yang kedua, lihat tujuan teman-teman, tujuan hidup lah ya. Jadi nanti teman-teman setelah lulus itu mau kemana, mau ngapain gitu. Jadi dari tujuan itu baru ditarik mundur nih. Kira-kira jurusan apa yang cocok buat tujuan itu. Kalau teman-teman mau jadi dokter, ya berarti harus masuk ke kedokteran. Dan begitu seterusnya buat jurusan lain. Selain yang tadi juga kita harus melihat nilai kita disesuaikan dengan passing grade yang ada gitu. Walaupun passing grade nggak 100% benar, tapi itu bisa jadi patokan kita untuk memilih jurusan. Oke, satu lagi buat teman-teman yang punya sertifikat, teman-teman bisa kumpulin dan dikirim nanti pada saat mendaftar SNMPTN. Karena sertifikat membantu juga untuk pertimbangan apakah teman-teman diterima atau tidak gitu. Hal yang harus diperhatiin pas mau daftar SNMPTN, selain strategi kayak nilai, sertifikat, menurut saya itu adalah PD. PD dalam milih jurusan, PD ketika daftar. Kita harus yakin ketika ada orang yang mendistract sama pilihan kita, dan jangan lupa kalau misalkan kita milih jurusan itu harus sesuai dengan kemampuan kita juga, melihat kapasitas diri kita selain dari PD itu. Ada lagi pertimbangan lain seperti akreditasi sekolah dan sebaran alumni.
Jadi kita harus lihat juga sebarang alumni kita di universitas yang kita inginkan itu banyak atau enggak. Karena itu jadi pertimbangan juga dari universitas tersebut untuk milih kita atau enggak. Nah, sekarang udah jadi mahasiswa nih. Mungkin bisa cerita sedikit di kampus tuh kegiatannya apa aja tuh? Oke. Ketika kita di kampus tuh kita dihadapkan dengan dua, non akademik dan akademik. Kalau misalkan di IPB sendiri akademiknya itu masih mempelajari mata kuliah umum, dan mungkin beberapa universitas pun juga sama mempelajari mata kuliah umum untuk penyederaan. Kemudian untuk non akademik kita bisa pilih organisasi, UKM. UKM itu semacam ekskul kalau di SMA itu yang sesuai dengan minat kita. Dan karena di tahun pertama juga kita nggak terlalu sibuk, kita bisa belajar manajemen waktu dari akademik dan non akademik. Ya, mungkin satu ya buat modal teman-teman, bahwa teman-teman harus tahu kalau di dunia kuliah itu nggak semua materi diajarkan oleh dosen, nggak semua ilmu diajarkan oleh dosen. Jadi teman-teman harus benar-benar menggali sendiri tentang keilmuan teman-teman. Teman-teman harus mencari sumber-sumber lain selain universitas teman-teman. Teman-teman harus cari sumber lain seperti dari jurnal, artikel, atau kurs-kurs yang gratis, atau teman-teman bisa lihat di YouTube. Sekarang udah banyak banget media belajar yang gratis dan yang berbayar gitu. Inilah kenapa kesuksesan tidak terlalu ditentukan dengan seberapa besar universitas teman-teman, tapi ditentukan dengan usaha teman-teman dalam menjalani dunia kuliah itu. Karena percuma kalau universitasnya besar, tapi teman-teman nggak belajar gitu kan. Akan kalah sama teman-teman yang kuliah di universitas sedang, tapi belajarnya sangat giat. Itu aja. Pesan-pesan untuk teman-teman kita yang lagi nonton dan lagi berjuang untuk masuk kuliah apa nih? Pesan saya buat adik-adik yang lagi mau kuliah untuk mempertimbangkan jurusannya itu jangan sampai salah. Sesuaikan sama minat, bakat, passion, atau kalian sukanya di bidang apa. Kemudian SNMPTN itu bukanlah satu-satunya jalur kalian. Ada SBM, masih ada Mandiri, masih ada PMDK dan yang lainnya. Dan karena SNMPTN ini bukanlah satu-satunya jalur, anggap aja SNMPTN ini sebagai hadiah kalian selama 3 tahun belajar. Dan untuk SNMPTN, kalau misalnya nggak diterima kan masih ada SBMPTN, makanya kalian harus persiapkan dari awal SBMPTN dan Mandiri dan untuk tes-tes lainnya. Jangan sampai kalian nggak mempersiapkan itu cuma nunggu dari SNMPTN, karena nanti pada akhirnya akan menyesal karena udah terlambat dalam belajar dari sekarang. Jangan menunda-nunda, karena kesuksesan itu bukan untuk ditunda. Tapi untuk lanjut untuk apa? untuk dikejar. Oke. Ya, pesan yang pertama, teman-teman harus tahu dulu tentang diri teman-teman. Teman-teman suka apa, teman-teman mau apa, tujuan teman-teman apa. Kemudian baru nanti daftar ke universitas yang memang mendukung tujuan teman-teman. Kedua, teman-teman harus paham bahwa jalan kesuksesan itu banyak ya. Jadi nggak harus lewat SNMPTN gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti nggak dapat kuota SNMPTN atau bahkan nggak diterima di SNMPTN, nggak perlu sedih gitu. Nggak perlu malu sama tetangga atau teman-teman yang lain, karena jalan kesuksesan itu banyak banget gitu. Jadi tetap semangat, tetap berjuang buat kesuksesan teman-teman.